Salam, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bertemu di dalam persekutuan wanita secara online di sore hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup menjadi berkat bukan kutuk, yang diambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami. Bersyukur untuk anugerah Tuhan sampai hari ini. Tuhan memelihara, menjaga, merawat, dan mencukupi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2014 ada sebuah berita yang sangat viral tentang pembunuhan seorang anak gadis yang berusia 19 tahun yang bernama Ade Sarah Angelina. Viralnya video ini karena pembunuhan ini dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri bersama dengan temannya. Sangat mengenaskan karena korban dipukuli, disekap di dalam sebuah mobil dan bahkan disetrum sampai mati. Dan jenazahnya dibuang di pinggir tol di Jakarta. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun yang menarik dari kisah ini yang pernah saya baca adalah bagaimana sikap kedua orang tua dari almarhum adik Sarah Angelina Suroto ini menanggapi peristiwa tersebut. Sebagai manusia, ia mengatakan bahwa sangat sulit mengampuni orang yang membunuh anak kita. Bahkan bisa saja kita membalas dendam. Tapi saya meminta Tuhan menguatkan. Justru saya bersyukur karena kami disanggupkan untuk mengampuni mereka. Maksudnya mengampuni orang yang telah membunuh anak semata wayangnya. Tidak mudah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengingat peristiwa Yusuf yang kita baca hari ini. Bagaimana juga Yusuf mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Bagaimana Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan karena mimpi yang datang dari Allah diungkapkan di hadapan saudara-saudaranya bahwa suatu saat mereka akan datang dan tunduk kepada Yusuf. Karena mimpi inilah saudara-saudaranya akhirnya mulai merencanakan sebuah pembunuhan kepada Yusuf. Mereka memukulinya, mereka menganiaya dan memasukkannya ke sumur. Dan pada akhirnya ketika mereka mau membunuhnya, mereka akhirnya menjual Yusuf dan tidak jadi membunuh.
Di situasi seperti ini kalau kita membaca Kejadian 37 sampai pasal yang ke-50, kita menemukan bagaimana kehidupan Yusuf pada akhirnya diberkati, dijaga, dirawat, dan dipelihara Tuhan. Dan Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Pertanyaannya adalah bagaimana Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya? Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah Yusuf melihat bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita melihat dia dalam peristiwa ini ketika Yusuf telah menjadi orang besar, nomor 2 dari kerajaan Firaun setelah Firaun sendiri. Saudara-saudaranya mengenal Yusuf sekarang menjadi orang yang besar. Oleh sebab itu mereka takut. Oleh sebab itu mereka datang kepada Yusuf untuk minta ampun, minta maaf kepada Yusuf atas perbuatan mereka. Mereka menyadari, saudara-saudaraku, bahwa mereka akan mengalami peristiwa yang mengerikan ketika Yusuf membalas dendam kepada mereka. Itulah sebabnya ketika kita membaca di ayat yang ke-18, saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka meminta supaya Yusuf menghukum mereka menjadi budaknya. Karena apa? Karena peristiwa perlakuan saudaranya lah Yusuf pernah menjadi budak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seolah-olah itulah yang terjadi, yang mereka harapkan untuk boleh menyenangkan hati Yusuf dan tidak membuat hukuman yang lebih berat kepada mereka. Tetapi yang menarik, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf tidak menghukum mereka. Tapi dikatakan di ayat yang ke-19, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Oh, Yusuf tidak mengambil sebagai penguasa. Yusuf tidak mengambil otoritasnya untuk menghukum saudara-saudaranya atau mengambil alih wilayah Allah, di mana hanya Allah lah yang berhak menghukum, hanyalah Allah lah yang berhak menghakimi. Yusuf tidak fokus ke sana, tetapi Yusuf fokus kepada cinta kasih, karena Yusuf tahu bahwa Tuhanlah yang menghukum, Tuhanlah yang menjadi hakim atas perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya. Yusuf hanya fokus kepada bagaimana dia mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf hanya fokus bagaimana ia mampu menyatakan cinta kasih kepada saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia tidak baik. Tetapi pada akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dan mendatangkan cinta kasih ke dalam kehidupannya dan kehidupan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, inilah yang perlu kita pelajari dari Yusuf. Dan ini sangat berat, ibu-ibu. Bagaimana kita mampu melihat dan menerima peristiwa yang buruk yang dilakukan oleh orang yang kita sayangi, yang dekat dengan kita, dan fokus untuk tetap mencintai dan mengasihi mereka di situasi yang mungkin tidak kita mampu melewatinya. Tetapi panggilan kita tetap mengasihi seperti apa yang dilakukan Yusuf. Biarlah penghukuman atau penghakiman itu adalah wilayahnya Tuhan, dan wilayah kita adalah tetap mengasihi. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, kehidupan kita ini bukanlah tentang kita, tapi tentang rencana Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di ayat yang ke-20, Yusuf berkata bahwa kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi di tengah-tengah semua peristiwa ini, akhirnya Yusuf melihat bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu ada dalam wilayah kedaulatan Tuhan, ada di wilayah izin atau rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, bukan saja kepada Yusuf tetapi kepada saudara-saudaranya. Dengan peristiwa itu ternyata Yusuf melihat inilah cara Tuhan untuk memelihara hidupmu dan hidupku di tengah-tengah pandemi kelaparan yang terjadi saat itu di Mesir dan di seluruh Israel. Inilah cara Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu Yusuf melihat dan mengajak saudara-saudaranya bahwa ada tangan kuasa Tuhan yang lebih besar dari hanya sekedar perbuatan-perbuatan jahatmu. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang bisa mengontrol seluruh kehidupan kita. Walaupun itu adalah perbuatan-perbuatan jahat
sekalipun. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah mengucapkan apa yang dikatakan oleh Yusuf ini kalau kita mungkin tidak hidup dalam peristiwa penderitaan, peristiwa yang tidak menyenangkan. Tetapi ini adalah dialami oleh Yusuf sendiri yang benar-benar mengalami apa arti pengkhianatan, benar-benar mengalami apa arti dianiaya, mengalami apa arti diperbudak, dituduh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di atas semuanya itu dia berkata, ini adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan bukankah itu yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28? Bukan. Ini berarti ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita mengalami seperti yang dialami Yusuf, kalau hari ini kita merasa ditinggalkan, kita merasa dihianati, kita merasa perlakuan-perlakuan orang yang kita kasih tidak pantas untuk kita, jangan lihat sekarang. Mari belajar melihat ini ada dalam wilayah rencana, izin dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga endingnya nanti mungkin kita bisa melihat ini cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini bukan hanya tentang kita saja, tapi hidup ini adalah menjadi saluran berkat. Disinilah Yusuf menunjukkan bagaimana sesungguhnya nilai-nilai Kristiani yang kuat itu. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dihianati, ketika engkau dikecewakan, engkau bukan saja mengampuni mereka, tapi engkau juga harus memelihara mereka. Yusuf menunjukkan itu, ibu-ibu yang terkasih. Yusuf bukan berkata, aku mengampuni engkau, sekarang pulanglah ke Israel sana. Karena apa? Karena aku sudah mengampuni, aku tidak akan membuat engkau jadi budak. Tapi Yusuf berkata, mari sini, aku telah mengampuni engkau, sekarang aku menanggung engkau dan menanggung anak-anakmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak mengalami kelaparan yang cukup dahsyat di masa itu. Jadi ada sebuah tindakan kasih yang nyata. Yusuf tidak mengutuki, Yusuf tidak menjadi sebuah ketakutan bagi saudara-saudaranya, tapi Yusuf justru memberi ketenangan, Yusuf menghibur dan Yusuf memelihara, dan Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya ketika mereka melakukan yang sangat jahat kepada Yusuf. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita sebagai umat Tuhan yaitu menjadi saluran berkat. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Di mana kita berada, kita adalah keluarga Allah. Oleh sebab itu kita harus perlu menciptakan sebuah ketenangan, menciptakan sebuah kenyamanan kepada setiap keluarga, dan khususnya menciptakan pemeliharaan di dalam seluruh anggota keluarga Allah tersebut. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, marilah belajar mengampuni. Lihatlah itu ada mengampuni adalah panggilan kita. Menghakimi adalah wilayah Tuhan, karena memang Tuhanlah yang layak memberi penghakiman. Hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang rencana Allah. Dan ingatlah, hidup kita adalah saluran berkat bagi dunia dan bukan menjadi kutuk bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Selamat sore, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur melihat pengalaman Yusuf di tengah-tengah kehidupan yang tidak menyenangkan, tapi akhirnya dia melihat rencana Tuhan yang agung dalam kehidupannya. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami boleh mengambil sikap seperti Yusuf, bahwa penghakiman atau penghukuman itu adalah wilayah Tuhan, adalah hak Tuhan, dan hidup kami bukan tentang diri kami tapi rencana Tuhan. Dan kami boleh melihat panggilan utama kami menjadi saluran berkat di mana kami berada. Berkati ibu-ibu dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, diberkatilah kiranya mereka, diberkatilah mereka bersama dengan suami, bersama dengan keluarga, anak mantu cucu, dan diberkatilah kami di situasi pandemi yang kami alami saat ini. Tuhan, jauhkan kami dari virus corona ini, dan biarlah Tuhan juga memelihara hidup kami dengan menjaga kami, merawat kami, mencukupi segala keperluan, memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sepanjang liku-liku kehidupan, banyak duka derita, terang yang datang bagi kegelapan, membawa sukacita. Jadikan daku saluran berkat, terang Yesus bersinarlah. Jadikan daku saluran berkat, untuk siapa jua, ini doaku. Beritakan Kristus dan kasih-Nya, kuasa ampunannya. Buktikan dan orang kan percaya setiap saat